Halo, selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Diandra Mukni dalam program The Prime Show. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan efisiensi anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Namun hal itu menjadi polemik lantaran sejumlah lembaga vital pelayanan masyarakat seperti BMKG, KPAI, LPSK, dan sejumlah lembaga lainnya ikut terdampak. Tak hanya itu, Prabowo juga menyebut ada raja kecil yang menentang kebijakan efisiensi tersebut. Siapakah dia? Saksikan selengkapnya dalam The Prime Show berikut ini. Ada yang melawan saya, ada. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil, ada. Saya mau menghemat uang itu untuk rakyat. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Dino iki dilereni kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Nah, efisiensi yang telah Bapak lakukan, orang tua mereka harus di PHK, harus dirumahkan. Pemirsa, anggaran sejumlah kementerian dan lembaga dipangkas. Pemangkasan anggaran ini dilakukan untuk mendukung program unggulan Prabowo Gibran. Saya tegaskan kembali bahwa hal-hal di luar itu yang bersifat seremoni, upacara, merayakan ulang tahun ini, ulang tahun itu, hari ini, hari itu, kita tidak anggarkan. Implementasi berbagai program pemerintahan Prabowo Gibran membutuhkan sejumlah penyesuaian. Salah satunya adalah dukungan anggaran untuk program unggulan Prabowo Gibran makan bergizi gratis. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk program ini membuat sejumlah penyesuaian dilakukan. Akibatnya sejumlah kementerian dan lembaga terpaksa mengencangkan ikat pinggang lantaran anggarannya dipangkas. Beberapa kegiatan seremonial di tiap lembaga dihapus, bahkan perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu juga ditiadakan. Seluruh perintah itu tertuang dalam instruksi Presiden Prabowo Subianto tahun 2025. Perjalanan dinas dikurangi. Saya potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Dari kebijakan pangkas anggaran tersebut, Prabowo menargetkan penghematan sebesar 306,69 triliun rupiah. Perintah Prabowo langsung ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan pun mengeluarkan surat kejajaran Kabinet Merah Putih. Surat ini berisi efisiensi dan penyesuaian anggaran terhadap 16 pos belanja negara. Berbagai penyesuaian anggaran di kementerian dan lembaga yang diinstruksikan oleh Bapak Presiden sedang berjalan. Tujuannya agar birokrasi makin efisien dan kegiatan serta penggunaan uang negara APBN betul-betul bisa langsung dinikmati masyarakat. Berbagai kementerian dan lembaga telah menyampaikan rencana efisiensi anggarannya ke DPR. Bahkan beberapa di antaranya memangkas anggaran hingga triliunan rupiah demi mendukung program prioritas Prabowo Gibran. Pemirsa, ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran yang tertuang dalam instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Pemangkasan anggaran LPSK hingga 62% dinilai berdampak pada kualitas perlindungan kepada saksi dan korban. Terkait dengan hak pimpinan saja yang diprioritaskan, bahwa ada di situ hak-hak. Jadi pada saat Ratusan karyawan LPSK menggelar aksi damai imbas pemangkasan anggaran bertempat di halaman parkir gedung LPSK Ciracas, Jakarta Timur pada Senin pagi.
Aksi damai digelar dengan diskusi antara pegawai dan sejumlah pimpinan LPSK. Pegawai yang tergabung dalam aksi menilai pemangkasan anggaran bisa berdampak kepada operasional LPSK, termasuk kualitas perlindungan terhadap saksi dan korban. Diketahui anggaran LPSK senilai 220 miliar rupiah dipangkas sebanyak 62% atau sekitar 144 miliar rupiah hingga tersisa 88 miliar rupiah. Para pegawai pun meminta dilakukannya moratorium atau penundaan pemangkasan terhadap LPSK. Tentu yang terdampak itu ya pemenuhan bagi saksi dan korban ya. Ini perkiraan analisa kami sementara ini dengan anggaran yang sekitar 80 miliar tersebut mungkin hanya bertahan beberapa bulan, mungkin bisa hanya sampai bulan April atau Mei. Jadi dan itu tentu kan akan merugikan hak saksi dan korban ya dalam memberikan pelayanan dari LPSK. Sementara menurut pimpinan LPSK, pihaknya telah menyiapkan usulan efisiensi anggaran menyesuaikan kebutuhan lembaganya. Ya itu kan masukan dari beberapa serta pemikiran. Itu kan harus kita rapatkan, tidak bisa begitu. LPSK, pelayanan LPSK, apapun situasinya, apapun masalahnya harus tetap eksis demi hak saksi dan korban. LPSK menilai efisiensi anggaran penting untuk mendukung program pemerintah dan sejauh ini efisiensi anggaran dari pemerintah belum mempengaruhi kebijakan pelayanan terhadap saksi dan korban di LPSK. Untuk membahas lebih lengkap soal polemik efisiensi anggaran ini, saat ini sudah bersama kami Hariko Satria Wibawa, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, kemudian ada Tommy Permana, Ketua Serikat Pekerja LPSK, Trubus Rahadiansyah, pengamat kebijakan publik, dan juga melalui sambungan Zoom ada Bapak Emru Sihombing, pakar komunikasi politik, dan juga korban PHK TVRI Yogyakarta, ada Mas Aditya Putratama. Selamat malam, Bapak-Bapak. Malam Mbak. Mbak Diandra. Baik. Sebelum kita masuk ke perbincangan hari ini, kita juga nanti akan berbincang bersama dengan salah satu mantan pegawai dari TVRI yang viral di media sosial. Unggahan videonya dibagikan oleh Aditya Putratama, seorang jurnalis TVRI Yogyakarta yang terkena pemutusan hubungan kerja, di mana dalam video tersebut Aditya membagikan momen penuh haru saat berangkat kerja untuk kali terakhirnya. Dilarani kerja saka TVRI mergo anggarane diblirit. Mangkat sekno. Wis malah rasai basi bis. Teko yo. Lah santai wae. Sing tenang karo rencanane Gusti. Rezeki kuwi ora mung saka satu arah. Rezeki kuwi saka banyak arah dari yang tidak kita duga. Disyukuri, pasti iki ana keindahan. Tenang wae. Wis tekan kantin kantor TVRI ya, Bu, matur nuwun nggih. Nek ampun kula salah-salah ten TVRI. Matur nuwun, Bu. Coba monggo, Pak. Pak, makasih ya, Pak. Thank you. Siap. Jenenge TVRI saka tahun piro, Mas? 2009 akhir. Saat ini kita akan langsung menyapa Mas Aditya, mantan pegawai karyawan TVRI yang terkena imbas PHK. Selamat malam, Mas Adit. Selamat malam, Mbak. Baik, Mas Adit, boleh diceritakan ini video kapan direkam, Mas? Itu video, bentar saya merinding inget masa-masa itu, Mbak. Itu video saat mau berangkat ke kantor TVRI, Mbak. Setelah menerima surat pemberitahuan rapat gitu, Mbak. Kapan itu tepatnya, Mas? Tanggal 6 menjelang Hari Pers Nasional. Nah, miris sekali, kami turut prihatin, Mas Adit, di mana mendekati perayaan Hari Pers di saat semestinya insan pers ini dirayakan begitu. Anda merayakan Hari Pers dalam suasana kebatinan yang berbeda.
Ya. di PHK menjelang Hari Pers. Bagaimana Mas Adit melewati hal tersebut, Mas? Iya, kalau terpukul jelas terpukul Mbak, karena saya aktif di dunia jurnalistik itu dari tahun 2011. Waktu itu masih di salah satu perusahaan media cetak. Kemudian tahun 2017 saya masuk di TVRI, bergabung TVRI Jogja sebagai jadi kontributor di wilayah Gunung Kidul. Baik, Mas Adit, sebelumnya ada komunikasi tidak dari kantor? Apa alasan kantor memutus kontrak atau melakukan PHK terhadap Mas Adit? Gimana Mbak? Bisa diulang, suaranya ada double-double ini. Baik, Mas Adit, mungkin boleh diceritakan apa sebetulnya alasan kantor nih melakukan PHK atau melakukan pemutusan kontrak terhadap Mas Adit? Maaf Mbak, suaranya numpuk. Ada yang video tadi sama suaranya gabung jadi nggak terdengar. Baik, Mas Adit, mungkin boleh diceritakan kepada kami juga. Sebelumnya apakah ada komunikasi dari kantor? Apa sebetulnya alasan dari kantor ini melakukan pemutusan kerja dengan Mas Adit? Kalau pemberitahuannya itu sangat mendadak. Jadi malam itu mendapat WA, terus paginya mendapat surat, besoknya kumpul di kan. Nah, untuk alasannya sementara tenaga honorer itu kontributor dan teman-teman penyiar juga yang statusnya masih tenaga honorer itu dirumahkan dengan alasan efisiensi anggaran. Baik, Mas Adit, mungkin boleh diceritakan juga, Mas Adit kan bekerja sebagai kontributor. Kontributor ini meliputi apa saja sih Mas kerjanya? Saya jadi kontributor di TVRI itu 7 tahun, Mbak. Kerjanya seperti apa, Mas, sebagai kontributor itu? Kerjanya meliput peristiwa-peristiwa di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, Mbak. Terakhir itu saya liputan tenggelamnya beberapa siswa di pantai di Gunung Kidul kemarin, Mbak. Itu. Baik, Mas Setelah Adit. itu saya belum liputan lagi. Baik. Saat ini menurut informasi begitu Mas Adit, berapa sih Mas total yang terdampak PHK akibat efisiensi anggaran ini? Kalau tepatnya saya kurang tahu tepatnya jumlahnya berapa, Mbak. Tapi yang jelas di kontributor sendiri itu setiap kabupaten kontributor Gunung Kidul, Bantul, dan editor, Mbak. Baik, Mas Adit, untuk sementara waktu kan Mas Adit juga harus tetap untuk menyambung hidup begitu, untuk menghidupi keluarga juga. Untuk sementara bagaimana Mas? Untuk saat ini bekerja sebagai apa begitu? Ya, kalau flashback ke belakang nih seperti Tuhan menyiapkan saya Nah, saat ini ya bertahan memutar perekonomian keluarga. Saya fokus bantu istri jualan di warung sego pecel belakang rumah. Terus saya juga kebetulan saya kan senang bikin video dulu, Mbak. Yang video makanan yang di pelosok-pelosok itu yang jualan sudah puluhan tahun masih bertahan, dan di Gunung Kidul masih ditemukan satu porsi makan nasi telur, lauk dan lain-lain itu Rp5.000. Nah itu yang saya angkat, Mbak, dengan harapan saya mendedikasikan
akun sosial media saya untuk mengangkat UMKM yang mereka tidak terpikirkan untuk promosi gitu. Harapannya ya bisa menyalakan api dari pinggiran desa untuk Indonesia Raya. Baik, terima kasih Mas Adit. Kita tahan dulu, kita selanjutnya akan menuju ke LPSK. Ada Pak Tommy Permana sebagai Ketua Ikatan Pegawai LPSK. Ya. Pak Tommy, LPSK ini kan juga menjadi salah satu lembaga yang terdampak efisiensi anggaran. Nah, dan LPSK sendiri kan juga menjadi salah satu lembaga yang sangat bergantung nih pada anggaran untuk melakukan perlindungan saksi dan korban tentunya. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih dampak efisiensi ini terhadap LPSK? Baik Mbak, sebelumnya memang kami ini merespon positif lah kebijakan Pak Presiden terkait dengan efisiensi anggaran ini. Memang ini kan juga untuk mendukung program-program prioritas dan strategis nasional. Nah, kami ketika ada pemotongan, memang kami dapat informasi itu di November ada informasi terkait ada efisiensi. Nah, kami sejak Desember itu 2024 sudah mulai ada efisiensi bahkan sebelum adanya impres ini. Karena kami sudah ada surat edaran dari Bu Menteri Keuangan, akhirnya kami melakukan efisiensi di kantor itu. Ada beberapa kegiatan yang kita mulai rapat-rapat yang mungkin bersifat seremonial itu kita tiadakan, kita lebih fokus pada Zoom. Nah, di situ yang ingin saya garis bawahi. Lalu kedua, ini LPSK ini Mbak, ini kan adalah tugas yang harus bertemu langsung dengan saksi dan korban, dengan masyarakat di daerah. Bagaimana caranya kalau kita tidak turun ke lapangan? Nah, anggaplah permohonan ini sampai dengan saat ini, ya ini cukup signifikan peningkatannya. Dari 2023 ke 2024, dari data kami di laporan LPSK ini menaik sekitar 36%. Artinya kepercayaan publik terhadap LPSK ini semakin meningkat tiap tahun. Artinya akses keadilan bagi masyarakat sudah mulai terbuka. Nah, kami ketika permohonan ini kami tidak serta-merta hanya dapat diam, telepon, tidak bisa. Kami perlu melakukan pendalaman. Sehingga itulah kami akhirnya butuh untuk turun ke lapangan, terjun ke lapangan untuk bertemu dengan para saksi korban ini. Kami harus memastikan sejauh mana sifat ancamannya, lalu sifat penting keterangannya, lalu kondisi medis dan psikologis. Itu baru di tahap awal bagian penerima permohonan. Ketika masuk ke layanan perlindungan, korban-korban yang mendapatkan perlindungan fisik ini kan membutuhkan kos anggaran yang besar, Pak. Apalagi terkait dengan bantuan medis. Jadi kami bukan hanya melakukan pendampingan, tapi juga melakukan bantuan medis, juga psikologis dan psikososial. Mungkin beberapa waktu lalu ada dari korban terorisme yang sudah menyampaikan keprihatinannya, ya karena mereka akan terdampak dengan adanya pengurangan ini, ya mereka fasilitas kesehatan mereka mungkin akan menurun. Apa yang biasa negara belikan melalui LPSK, ya karena imbas ini mungkin akan terdampak. Nah ini kan yang kami juga membaca di surat Menteri Keuangan kan dilakukan inventarisir kembali. Bukan begitu ya Bang Hariko ya? Iya. Nanti kan LPSK sudah mengkaji, sudah menginventarisir. Insya Allah mungkin akan segera kami sampaikan ke Komisi 13 DPR RI, karena kan sesuai dengan surat agar disampaikan ke Komisi 13 sebagai mitra kerja LPSK. Baik. Nah, jika pemangkasan anggaran ini juga terus berlanjut begitu, apakah ada potensi LPSK tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal artinya? Dan nanti kita akan lanjutkan perbincangannya usai jeda. The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.